Kenapa bangsa kita ini rusak? Kenapa bangsa kita ini dari waktu ke waktu mengalami kehancuran? Karena ulama mundur dari medan langgang politik, sehingga karena ulama kembali ke barat, umat Islam kembali ke base campnya masing-masing. Akhirnya negara dikuasai oleh orang-orang zalim, negara dikuasai oleh orang-orang kufur nikmat, negara dikuasai oleh preman-preman yang tidak ngerti agama. Akhirnya rusak. Coba yang ngerti agama, santri 15 tahun pimpin negara, aman gak? Aman. Ente santri, ente ngerti makhluk mu'in, ente ngerti anak tutolibin, ente ngerti dijandaruri, masuk calon jadi gubernur, insya Allah aman. Jadi sekarang ini kalau kita tinggalkan gelanggang politik, ulama tidak mau berpolitik, umat Islam tidak mau berpolitik, kesempatan orang-orang kafir mereka berlomba-lomba untuk berpolitik, sehingga anggota dewan dikuasai oleh mereka, gubernur dikuasai oleh mereka, wali kota dikuasai oleh mereka, tentara dikuasai oleh mereka, polisi dikuasai oleh mereka. Kenapa? Karena kita tidak mau terjun di dalam politik. Paham? Agama dan negara nggak bisa dilepaskan, saudara-saudara sekalian. Udah, jangan ngomong-ngomong agama, jangan ngomong-ngomong politik, majelis taklim, ini sekuler. Sukses orang-orang kafir mencuci otak umat Islam. Sudah, kalau di masjid nggak usah ngomong-ngomong politik, sekuler. Sukses orang-orang kafir mencuci otak umat Islam. Jangankan urusan negara, ajaran Islam itu. Jangankan urusan pemerintahan, urusan jamban saja Islam mengatur bagaimana peradaban Islam. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk baca doa, keluar baca doa. Urusan WC saja Islam mengatur. Apalagi urusan pemerintahan, urusan ekonomi, urusan hukum diatur begitu lengkap. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang ketinggalan dalam Al-Quran melainkan lengkap. Coba tentang mabok jadi anggota DPD, temennya juga tukang mabok, minuman keras juga akan laris karena dia mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Preman jadi anggota dewan, kacau tidak? Kacau. Makanya Pak Haji Anas menang tidak menang itu urusan Allah, nyalon. Pak Haji Madani nyalon. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh nyalon, rebut kekuasaan, rebut panggung politik. Jangan sampai panggung politik dikuasai oleh liberal, oleh sekuler, oleh kafir, oleh zalim, oleh munafik. Akhirnya kalau bangsa dan negara ini dikuasai oleh kaum munafikin, kaum zalimin, kaum kafirin, rusak, saudara-saudara sekalian.
setempat, hadir calon anggota DPD DKI Jakarta Bapak Kompolnas Haji Madani Meski, hadir juga calon anggota DPRD DKI Jakarta Bapak Anas, segenap pengurus musola dan masjid sholat subuh gabungan Beli Isom, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah ulama. Para ulama baik yang rasikh maupun yang amin, itu mereka senantiasa selalu connect kepada Allah, selalu connect kepada Allah, tertanam rasa takutnya setiap waktu kepada Allah. Takut imannya lepas, takut keislamannya cacat, takut matinya su'ul khotimah, takut masyarakatnya rusak, takut bangsa dan negaranya hancur, sehingga setiap waktu tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menurut zatnya terbagi 4. Yang pertama, ulama millah. Siapa itu ulama millah? Ulama-ulama yang senantiasa tidak tahu menahu tentang seluk-beluk kemasyarakatan, tidak tahu menahu tentang seluk-beluk kebangsaan dan kenegaraan. Dia tidak tahu politik, dia tidak tahu negara, dia tidak tahu harga cabai, harga bawang dan lain sebagainya. Mereka ada di tepi-tepi gunung, ada di tengah-tengah keramaian, di lingkungan pasar, ngumpet di tempat terang. Dia hanya sibuk hablum minallah, sibuk urusan-urusan dengan Allah. Itu namanya ulama millah. Yang kedua, ulama khilafah. Siapa ulama khilafah? Ulama khilafah di samping beliau menjadi ulama, beliau juga menjadi kepala negara. Di samping beliau menjadi ulama, beliau juga menjadi presiden. Itu namanya ulama khilafah. Baginda Nabi kita Muhammad SAW, manusia Superman, insanul kamil, multidimensi dan multi talenta. Bukan hanya diputus menjadi seorang nabi, bukan hanya diputus menjadi seorang rasul, tapi baginda Nabi kita Muhammad SAW di samping sebagai rasul, di samping sebagai nabi, tapi beliau adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Bicara ekonomi, Rasulullah ahlinya tentang ekonomi. Bicara tentang politik, baginda Nabi adalah ahlinya tentang politik. Bicara tentang peperangan dan pertempuran, Rasulullah tidak pernah kalah di dalam memimpin peperangan dan pertempuran. Ahlinya peperangan dan pertempuran. Rasulullah bicara tentang peradaban, ahlinya peradaban. Karena Rasulullah ulama khilafah, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in. Mereka di samping menjadi ulama, mereka juga menjadi sebagai seorang presiden. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ulama sekaligus presiden, Sayyidina Umar bin Khattab ulama sekaligus presiden, Sayyidina Utsman ulama sekaligus presiden, Sayyidina Ali ulama sekaligus presiden, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya. Mereka di samping ulama, hafal Al-Quran, ngerti Alfiyah, ngerti nahwu dan sorong, ngerti fikih, ngerti usul fikih, ngerti tarikh. Di samping beliau ulama, beliau juga adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Namanya ulama khilafah. Negeri ini milik ulama, negeri ini milik umat Islam. Kenapa negara ini milik umat Islam? Kenapa negara ini milik ulama? Karena negara ini diperjuangkan oleh ulama, negara ini dimerdekakan oleh santri dan oleh umat Islam. Jadi saham terbesar yang memiliki saham di republik ini adalah umat Islam dan ulama, saudara-saudara sekalian. Yang berjuang mengusir Portugis, yang berjuang bersimbah darah mengusir Jepang, yang berjuang bersimbah darah mengusir Belanda, tidak lain dan tidak bukan adalah ulama dan umat Islam.
sekarang 2024 adalah momentum bagaimana umat Islam bangkit, bagaimana umat Islam jihad konstitusional untuk memenangkan calon pemimpin, calon kepala negara, calon presiden yang mencintai rakyat dan menyayangi rakyat. Presiden yang dicintai oleh rakyat dan disayangi oleh rakyat. Presiden yang mampu mensejahterakan rakyat. Kita ingin pemimpin kita adalah pemimpin yang membawa kemajuan, kejayaan, keadilan, dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Amin. Yang kedua, yang ketiga, ulama daulah. Siapa ulama daulah? Mereka di samping ulama ikut berkecimpung menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota Depok. Itu adalah ulama. Ngerti kitab kuning, tahfiz Quran, alumni Madinah Al-Munawwar, jadi wali kota. Kiai Idris, namanya ulama daulah. Ada beberapa ulama di Banten yang mereka jadi anggota DPRD provinsi, yang mereka menjadi anggota DPR RI, itu namanya ulama daulah. Kenapa bangsa kita ini rusak? Kenapa bangsa kita ini dari waktu ke waktu mengalami kehancuran? Karena ulama mundur dari medan gelanggang politik, sehingga karena ulama kembali ke barat, umat Islam kembali ke base campnya masing-masing. Akhirnya negara dikuasai oleh orang-orang zalim, negara dikuasai oleh orang-orang kufur nikmat, negara dikuasai oleh preman-preman yang tidak ngerti agama. Akhirnya rusak. Coba yang ngerti agama, santri 15 tahun mimpin negara, aman nggak? Aman. Ente santri, ente ngerti Fathul Mu'in, ente ngerti Anatul Talibin, ente ngerti Tijan Daruri, masuk calon jadi gubernur, insya Allah aman. Jadi sekarang ini kalau kita ninggalkan gelanggang politik, ulama tidak mau berpolitik, umat Islam tidak mau berpolitik, kesempatan orang-orang kafir mereka berlomba-lomba untuk berpolitik, sehingga anggota dewan dikuasai oleh mereka, gubernur dikuasai oleh mereka, wali kota dikuasai oleh mereka, tentara dikuasai oleh mereka, polisi dikuasai oleh mereka. Kenapa? Karena kita tidak mau terjun di dalam politik. Paham nggak? Ngerti nggak? Ulama daulah. Yang keempat, ulama ummah. Dari waktu ke waktu, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, keliling, ngajar Safinatun Najah, ngajar takrir, ceramah-ceramah dalam kota, luar kota. Itu namanya ulama ummah, dari umat ke umat. Jika jika tipologi 4 ulama ini bersinergi, bangsa ini akan indah, saudara-saudara sekalian. Tidak saling menyalahkan. Yang jadi ulama milah silakan. Jika ente menjadi ulama milah, mata ente tajam, lisan ente tajam, hati ente tajam, doa ente mustajabah, doakan untuk bangsa dan negara, doakan untuk umat. Silakan kalian jadi ulama milah. Jangan menyalahkan ulama yang di luar milah. Ada di gunung-gunung, ada di gua-gua, nggak ngerti, nggak tahu tentang harga cabai, nggak tahu tentang harga bawang dan lain sebagainya. Itu namanya ulama milah. Biarkan dia jadi ulama milah, nggak usah disalahkan. Yang jadi ulama khilafah, dia ulama jadi presiden Mesir yang dikudeta oleh tentara, Syekh Muhammad Mursi. Itu ulama, hafal Quran, tahajudnya tidak pernah lepas, hijab nasornya, hijab bakarnya, duhanya, puasa daunnya. Karena dia ulama untuk membenahi Mesir. Amerika tidak menyetujui, antek-antek Yahudi tidak menyetujui. Akhirnya dengan antek tentara Mesir ditumbangkan di Muhammad Mursi, saudara-saudara sekalian. Gus Dur pernah memimpin bangsa ini, ulama, gak disukai oleh antek-antek Zionis, ditumbangkan, saudara-saudara sekalian. Kalau ini empat-empatnya ini ulama milah, ulama
Daul khilafah, ulama daulah dan ulama umat bersinergi. Yang jadi ulama umat silahkan benahi umat, perbaiki umat, perkuat umat, jayakan umat, cerdaskan umat, berdayakan umat, silahkan. Yang jadi ulama daulah, ente aktif di MUI, ente aktif jadi gubernur, ente aktif jadi bupati, ente aktif jadi wali kota, silahkan. Yang jadi ulama khilafah jadi presiden, seharusnya saudara-saudara sekalian kembali pada masa-masa kejayaan Islam, karena Islam tidak bisa dilepaskan dari politik. Dinul Islam, dinul siyasah. Agama Islam adalah agama politik. Dinul Islam, dinul hukmi. Agama Islam adalah agama hukum. Dinul Islam, dinul taqawi. Agama Islam adalah agama peradaban. Dinul Islam, dinul ilmi. Agama Islam adalah agama ilmu. Jadi Islam gak bisa dipisahkan. Yang disampaikan tadi oleh guru kita tadi, yang disampaikan oleh Habib Muksin tadi, agama dan negara gak bisa dilepaskan, saudara-saudara sekalian. Udah, jangan ngomong-ngomong agama, jangan ngomong-ngomong politik, majelis taklim. Ini sekuler. Sukses orang-orang kafir mencuci otak umat Islam. Sudah, kalau di masjid gak usah ngomong-ngomong politik, sekuler. Sukses. Orang-orang kafir mencuci otak umat Islam. Jangankan urusan negara, ajaran Islam itu. Jangankan urusan pemerintahan, urusan jamban saja Islam mengatur bagaimana peradaban Islam. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk baca doa, keluar baca doa. Urusan WC saja Islam mengatur. Apalagi urusan pemerintahan, urusan ekonomi, urusan hukum diatur begitu lengkap. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang ketinggalan dalam Al-Quran melainkan lengkap. Ini sisa-sisa sekulerisme dan liberalisme. Seringkali tabu dengan politik, seringkali nggak mau berpolitik. Akhirnya gara-gara tabu, gara-gara lari dari gelanggang politik, medan-medan politik, pos-pos politik dikuasai oleh mereka. Saya setuju. Pak Haji Madani ada kesempatan nyalon anggota DPRD. Pak Haji Madani ada kesempatan nyalon anggota DPD. Beliau anak tokoh Betawi, ayahnya almarhum pecinta ulama, muhibbin, pencinta habaib, pendiri dan penggerak sholat subuh gabungan sekecamatan Jagakarsa, sekecamatan Pasar Minggu dan Depok. Kalau Pak Haji Madani jadi anggota DPD, ikut dengan ulama sholat subuh gabungan, ikut taklim, indah nggak? Indah nggak? Ngerti agama jadi anggota DPD, indah. Coba tukang mabok jadi anggota DPD, temennya juga tukang mabok, minuman keras juga akan laris karena dia mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Preman jadi anggota dewan, kacau tidak? Kacau. Makanya Pak Haji Anas menang tidak menang itu urusan Allah, nyalon. Pak Haji Madani nyalon. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh nyalon, rebut kekuasaan, rebut panggung politik. Jangan sampai panggung politik dikuasai oleh liberal, oleh sekuler, oleh kafir, oleh zolim, oleh munafik. Akhirnya kalau bangsa dan negara ini dikuasai oleh kaum munafikin, kaum zolimin, kaum kafirin, rusak, saudara-saudara sekalian. Kapolrinya orang kita apa bukan? Kasatnya yang sekarang orang kita apa bukan? Bukan. Coba bayangkan saudara-saudara. Dan hebatnya saudara, kalau orang di luar Islam mereka menjabat, entah itu jadi bupati, entah itu jadi wali kota, entah itu jadi gubernur, entah itu jadi pangdam, jadi apa, jabatannya dipergunakan untuk kepentingan agamanya. Kalau kita kadang-kadang umat Islam sebelum menjabat mengemis-ngemis datang ke majelis ulama, ke majelis-majelis taklim. Giliran udah jadi bukan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Kacau nggak? Kacau nggak? Makanya saya menginginkan Ahlan Musawa bahwa kita dulu saja. Ini orang yang suruhnya gubernur ini.
putra ulama besar. Setuju kalau Ki Nur Syahid jadi gubernur? Setuju. Amin dong. Amin. Wali Madani anggota DPD-nya, Dewan Perwakilan Daerah, Haji Anas anggota DPRD-nya, Ki Nur Syahid gubernurnya indah. Nur Mustafa setiap waktu ngadain acara dihadiri oleh anggota DPD, dihadiri oleh anggota DPRD, dihadiri oleh gubernur. Asik nggak? Asik, saudara-saudara sekalian. Ini belum di tingkat belum tingkatin tingkat. Asik. Ini saudara-saudara sekalian. Paham nggak kira-kira nih? Tinggal nih. Yang 4 tadi intinya ya. Yang jadi ulama milah silahkan. Yang jadi ulama khilafah silahkan. Yang jadi ulama daulah silahkan. Yang jadi ulama ummah silahkan. Yang saling menyalahkan itu karena keterbatasan hazanah ilmu. Ngapain sih ulama-ulama berpolitik? Ngapain sih ulama-ulama di gunung doang, gini doang? Saya ada salah satu guru saya di daerah Banten, nggak punya santri seperti itu. Tiap hari puasa Daud, per 3 hari hatam Quran, nggak kena cabai bawang, nggak kena. Saya silaturahmi, tahun 2019 itu yang akan jadi siapa? Yang akan jadi si Andi, yang akan jadi Jokowi. Saya belum Prabowo, Allah menjadikan dia. Ini saya mau tanya nih 2024 ini. Orang-orang yang milah begitu, mereka mendapatkan khobar, mendapatkan informasi dari Allah. Kita belum tanya untuk tahun ini. Mudah-mudahan jawabannya Amin. Amin. Begitu kita tanya, Kiai, siapa kira-kira boleh diangkat sesuai urutannya? Asik nggak? Amin. Asik nggak? Sesuai urutannya tuh. Nomor berapa? 1. Jadi kalau hasil pemilunya sesuai dengan urutannya, yang menang Amin nomor 1, yang nomor 2 kalah, nomor 3 apa lagi? Amin. Amin. Jangan-jangan hikmahnya Allah tetapkan, jangan-jangan sesuai dengan urutan. Amin. Ya. Bani Madani nomor berapa? 12. Asik nih nomor 12. Iya, saudara-saudara sekalian. Kita doakan biar Bang Anas jadi serius, jangan ini. Bani Madani juga serius. Paham nggak nih? Ngerti nggak nih? Saya juga hari ini sebenarnya ingin ajar di Anur, ajar minggu hari di Anur. Karena habis emosi, mari lagi mendadak ada kodam. Kalau beliau yang benar saya nggak hadir tapi doangan. Maka saya hadir silaturahmi di samping saya tahu beliau pindah kembali ke hijrah. Alhamdulillah kampung kita wilayah Jakarta nambah lagi bulan-bulan dan bintang-bintang sehingga menjadi pokok, menjadi paku-paku yang ada di tengah masyarakat Jakarta Selatan khususnya dan Jakarta secara umum. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, mudah-mudahan kita memahami, mengerti apa yang tadi saya sampaikan tadi, sehingga ketika ulama berbagi tugas satu sama lain tidak ada yang saling menyalahkan. Kenapa nggak saling menyalahkan? Sudah tahu makom dan kedudukannya masing-masing. Saya dengan Habib Muksin dan Kiai Nur Syahid menjadi ulama umat, dari umat ke umat, biarkan. Ada saudara kita yang jadi gubernur, biarkan. Ada saudara kita yang jadi presiden dan lain sebagainya, biarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.